Nah, selanjutnya baru kita memahami di sini hama tanaman padi. Kita mulai dari yang pertama, namanya orong-orong. Apa ini orong-orong? Suruk. Nah, makanya ada sungai. Jadi suruk atau orong-orong ini itu mengganggu tanaman kita dengan memotong, ya ada. Dan ini biasanya menyerang pada stadia awal tanaman kita, ya kada. Maka silakan, ini ada 3 yang ulun rekomendasikan. Silakan gunakan Aspril, gunakan balistik atau gunakan Instop, silakan. Kemudian hama kedua, nah namanya penggerek batang. Kita di sini bilangnya ulat pasak. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya saya jelaskan dulu. Ada namanya jenis kupu-kupu seperti ini, ya kan? Kupu-kupu seperti ini, dia biasanya terbang ke tanaman kita. Set. Bicara ini mangsa, mana nih mangsa? Nah, gasan apa? Memasukkan telur. Jadi memasukkan telur ke dalam batang tanaman kita sehingga batang tanaman kita akhirnya ada ulat. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya silahkan. Ini ada beberapa rekomendasi. Ini ada rekomendasi ulun pakai regen itu bisa. Mirtir nih bahan aktifnya emamectin benzoat itu bisa. Mirtir dengan verpenite ini sama emamectin benzoat. Dan ulun tidak merekomendasikan metomil. Karena metomil itu terlalu keras. Ada yang memakai dengki. Ada yang memakai dumil. Jadi ada regen, ada mirtir, kemudian ada fenit, ada Virtaco. Jadi Virtaco ini beda lah. Kalau Virtaco ini ada 2 bahan aktif. Nah, bahan aktif, jadi bahan aktifnya ini selain bekerja untuk menyerang dari ulat, inya hintalu pun kada mau memecah. Cuma harganya baik juga. Jadi ada bahan aktif namanya thiamethoxam. Nah, thiamethoxam itu gesan supaya hintalu kada memecah. Selanjutnya, walang sangit. Ya kada? Orang sini bilangnya. Nah, kalau bilahu seperti ini, ulun biasanya rekomendasinya kada suhana larang-larang. Cukup pakai regen atau pakai Dermabas atau Sidabas. Itu sudah bisa. Cuma bila memakai Dermabas, usahakan pian jangan sampai APD kada lengkap. Ya, alat semprot, maksudnya kayak ini nih, nah jangan kada begini. Nah lah, ini kada, ini kada. Selanjutnya wereng coklat. Nah, wereng coklat. Nah, thiamethoxam di sini mencegah supaya hintalu wereng itu kada memecah. Sementara kalau winder tuh menghantam hama yang kecil-kecil. Contoh wereng. Bila di Lombok itu contoh koto kebul. Ada kan yang penyebab kuning keriting nampina putih-putih terabang. Nah, itu bisa pakai winder. Bahkan di Sumanggi pernah satu kejadian, ada ngarannya Pak Hair, ketua kelompok tani. Jadi beliau itu telepon saya, Pak, kenapa ya tanaman ulun kayak ini? Nggih Pak, hadangi isuk ulun ke sana. Sekali ulun lihati Pak, ulun bawa HP gitu kan, tak ulun foto. Pak, julun kasih ini 1 mat. Nah Pak, kasih ini ada 1 mat. Ampun pian Pak, karena wereng. Ah, kada dia wereng, nah julun lihati wereng. Mau juga kenalnya wereng ya, tahu ulun HP Pak yang kamera. Makanya caranya pian bilanya hendak mengetahui kena hama apa aja pakai HP. Kan HP itu ada perbesaran 2 kali ya ada. Perbesaran 3 kali, ya timbak aja perbesaran 3 kali, cepret langsung kelihatan. Lah jangan sampai kan sekarang kita zamannya smartphone ya kada. Phone berarti HP ya kada. Smart artinya pintar, jangan tak pintar HP pada kita. Nih kada HP dipakai gesan Facebook. TikTok. Gesan TikTok ya kada. Nah, kan. Jadi waktu itu Bapak Ibu semuanya, saya ini Pak wereng, tapi untungnya hintalunya belum memecah dan werengnya kada terlalu banyak. Ya sudah Pak nah, pian bilanya hakon. Ulun cukup rekomendasi winder aja, tapi Pak lah ulun rekomendasikan jangan pian yang menyamprot. Karena pengendalian apapun Bapak Ibu semuanya akan percuma kalau cuman Anda yang nyemprot. Taksut nyemprot sebelahnya. 2 hari kemudian sebelah nyemprot sot. Ampun seorang efek pestisida habis, bulik pulang ke seorangnya.
Sor, nyemprot pulang. Sebelah pulang, kayak itu aja terus. Makanya kalau kita berkelompok, beimbai menyemprot. Set, sini menyemprot, sana menyemprot, kemana lagi buka. Faktanya Bapak Ibu semuanya, jenis kutu-kutuan, jenis wereng-werengan bisa terbang dan bisa menyasar sampai 200 meter dari lokasi Anda. Dia bisa mendekati lokasi 200 meter dari tempat Anda. Artinya areal 200 meter kiri kanan muka belakang utara timur selatan barat bila kada dikendalikan bisa lari ke sana. Dan ini rekomendasinya 3 kalau untuk wereng. Yang paling murah itu Winder, kemudian spontan, kemudian pakai Virtaco. Plenum juga bisa, nggak apa-apa. Kalau plenum itu, plenum isinya kan kloran traniliprol. Tapi kalau Virtaco kloran traniliprol sekaligus juga ada thiamethoxam supaya hintalunya kada memecah. Nah itu. Cuman ulun biasanya kalau langkah proteksi pakai Winder aja Pak. Murah meriah. Winder tuh ada 2, Winder bubuk, ada Winder cair. Nah silahkan pian mana ditukar boleh, Anda pakai Winder bubuk boleh, hendak Winder cair boleh. Coba biasanya orang menyarankan bilanya kabenih tukar Winder cair, bilanya kahorti tukar Winder bubuk. Makanya kami di kantor tanam cabai itu pakai Winder bubuk. Tapi bila pian hendak memakai untuk langkah proteksi supaya jangan kena wereng, itu silakan gunakan Winder cair. Ada kok Pak. Selanjutnya yang kelima, hama putih palsu. Pernah lihat yang seperti ini? Dia juga menaruh telur tapi bukan di dalam batang, tapi di daun Pak. Makanya ada yang daunnya seperti ini. Dan cara pengendaliannya sama dengan penggerek batang. Dan yang terakhir itu wereng hijau. Menyebabkan penyakit namanya tungro. Ada kada yang pernah melihat tanaman yang kayak ini Pak? Nah, itu karena tanaman kena serangan wereng hijau. Kayak ini orangnya. Nah, ini wereng hijau anggarannya Pak. Dan wereng hijau di sini dia prinsipnya sama seperti kutu kebul di tanaman cabai. Dia menghisap jaringan tanaman dan dari situ dia langsung menyebarkan penyakit tungro. Makanya tanaman kita jadi kayak ini. Kalau sudah kayak ini pian semprot lawan pilih ya kada bakal mampan karena obatnya lain. Maka silakan kendalikan dulu orangnya menggunakan ini ya, entah Virtaco, entah Winder atau Regan. Sambil pemulihannya ini Pak. Nah, rahasianya udah bongkar. Asam amino ditambah Ultradap ditambah KNO3 ditambah dengan Vitoflex. Ini yang kita semprotkan buat menangani permasalahan di sini. Karena ini butuh imun tubuh yang meningkat, bukan obat. Jadi diberi pilihan yang gak bakal mampan. Lanjut Bapak Ibu semuanya, kan sudah setelah kita hama, baru selanjutnya ke pola pengendalian hama. Nah, jadi kita mesti paham lagi ada namanya pola pengendalian hama. Selama ini kita nyemprot set ya kada. Set nyemprot kiri kanan atau cuman kanan aja atau cuman kiri aja begitu. Nah, itu pola tradisional namanya. Dan pola ini cocok digunakan sebagai langkah proteksi. Tapi kalau sudah kena, jangan seperti itu. Kenapa? Polanya itu harus pola namanya blocking. Kenapa jadi blocking Bapak Ibu semuanya? Anda pertama kalau tanaman Anda kena wereng, blok langsung lahan Anda kena wereng, ya kan? Kelihatan kan lahan yang kena wereng? Maka galangan itu pertama disemprot galangan dulu. Kulilingi galangan dulu, diblok dulu. Karena kalau kada dikulilingi, bila Anda langsung semprot, nyobalah kayaknya. Tapi kalau sudah Anda kulilingi, kelilingi ya, kelilingi. Kemudian ketika Anda nyemprot kan pastinya minggir, ya kan? Dan ketikanya minggir sudah dihadang sama pestisida samping. Jadi kayak gitu. Dan ini nggak ada teorinya harus obat nyamuk. Kada kawa, biar menyemprot obat nyamuk mau butar kayak ini kada kawa. Maka ulun berpikir kayak apa caranya supaya petani-petani ulun nyaman. Maka mulai di Sumanggi ulun mencari cara, ulun menemukan metode namanya blocking. Alhamdulillah ini efektif untuk mengendalikan di Sumanggi sana. Jadi caranya ya, bilanya sudah kena, entah kena wereng,
Bentar itu wereng hijau atau wereng coklat, silakan diblok dulu. Jadi kan mulai atas galangan dulu nih, mulai atas galangan set kelilingi ya. Jadi kelilingi dulu, setelah kelilingi silakan Anda nyemprot di dalam. Jangan dalam dulu, set buka kainnya. Terapkan aja pian di sini, insya Allah hamanya langsung mati. Selesai. Kada kau lagi buka, karena diblok. Ya, sudah paham belum sampai di sini Bapak Ibu? Nah, jadi silakannya bila sudah kena, terserang apapun. Bahkan metode ini kada cuma di padi lah, di tanaman apapun. Anda tanaman lombok misalnya sudah kena, pina banyak bener kotak kebul, jangan langsung nyemprot, kulilingi dulu lahan. Sar kulilingi, imbah kulilingi lahan hanya menyemprot. Kalau nanti tanaman Bapak Ibu semuanya kena, terserang, ini kan sudah ulun bekali nih, kan? Kalau nanti tiba-tiba terserang, diblok dulu. Tapi ya Bapak Ibu semuanya, tapi metode seperti ini, kalau ternyata yang kena cuma spotnya kecil, kan spotnya kecil, anggap misalnya spotnya itu cuma 1x1 misalnya, kan kecil ya kan? Jangan solahanan diblok. Ya cukup misalnya sekitaran itu aja kita blok. Nah bagian situ yang full disemprot, itu bisa buat menghemat penggunaan pestisida. Cuma kalau misalnya bisa diblok solahanan lebih bagus. Paham Bapak Ibu? Nah, mari kita lanjut. Nah, setelah kita membahas soal hama, baru kita membahas soal penyakitnya. Apa aja sih kira-kira penyakit yang menyerang tanaman padi? Itu pertama adalah penyakit blas.